Banyak sekali nasabah yang hancur karena pinjol, termasuk mungkin kalian yang sedang nonton video ini. Dan di sini saya sendiri mau menceritakan akan hal itu dan juga ngasih solusinya, biar kalian juga nggak hancur seperti nasabah yang ingin saya ceritakan. Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya sebuah kisah ataupun sesuatu hal yang mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Dan saya harap kalian juga tidak terjerumus terhadap yang namanya kehancuran pinjol ini. Bukan pinjolnya yang hancur, tapi kalian sendiri ya. Karena saya sendiri dapat DM dari Instagram, dia sendiri bercerita dan saya sendiri kutip dulu. Kalau kalian mau konsultasi gratis sharing bareng sama saya, kalian boleh langsung DM aja Instagram saya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Kalau kalian ada pertanyaan, mau konsultasi ataupun sharing bareng sama saya, boleh banget. Dan itu gratis tanpa ada biaya apapun. Kalian tinggal ceritakan aja kronologisnya seperti apa, terus kemudian apa aja hal-hal yang kalian dapetin atau perlakuan DC itu ke kalian itu seperti apa, kasusnya seperti apa, ceritanya seperti apa. Kalian ceritakan aja langsung ke Instagram saya aja. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi ya teman-teman semuanya. Yang jelas kalian langsung tulis aja secara lengkap dan secara detail, dan insya Allah saya akan balas satu persatu via DM Instagram. Mungkin singkat, tetapi nanti kedepannya mungkin saya akan balasnya dengan menggunakan video agar jawaban saya itu bisa lebih luas lagi, lebih kompleks lagi teman-teman semuanya. Jadi intinya nasabah ini itu pernah melakukan pinjaman karena pinjamannya itu dulunya tidak terlalu besar, yaitu hanya berjumlah sekitar 500.000 aja, padahal dia sendiri dapat limit itu sampai 1,2 juta. Nah, kemudian nasabah tersebut singkat cerita ya sudah jatuh tempo, akhirnya dia sendiri itu ngerasa cuman 500.000, hal kecil ya. Mungkin dia sendiri sebenarnya pada saat itu masih kerja juga dan dia ngerasa ya sudah, nanti juga bakal bisa saya bayar ketika jatuh tempo. Tapi singkat cerita, nasabah tersebut itu ternyata tidak mampu bayar ketika jatuh tempo. Akhirnya dia sendiri mencoba untuk melakukan pinjaman lagi di aplikasi berikutnya atau di aplikasi kedua, yang mana itu dia minjam sebesar 800.000 dan dia merasa bahwasanya dia bakal bisa bayar utang 800.000-nya itu karena dia masih kerja dan memiliki gaji. Nah, ceritanya seperti itu. Nah, singkat cerita, terus kemudian jatuh tempo lagi di aplikasi pinjaman kedua. Ternyata di aplikasi pada pinjaman kedua pun dia merasa pede bahwasanya ya sudah, karena saya sekarang lagi gak punya uang, gajiannya masih 2 minggu lagi kata dia. Akhirnya dia melakukan pinjaman lagi, gali lubang lagi. Dia gali lubang itu minjam lagi di aplikasi lain, yaitu dapetin pinjaman 1.200.000. Dia minjam 1.200.000 dan itu kisahnya persingkat aja, itu terus menerus sampai hutangnya itu mencapai 5.700.000-an teman-teman ya. Nah, setelah 5.700.000 dia sendiri baru mulai kewalahan. Itu terjadi pada tahun 2023 akhir, teman-teman. Nah, singkat cerita, nasabah tersebut akhirnya karena terbiasa awalnya itu melakukan gali lubang tutup lubang, akhirnya ya dia sendiri terus melakukan sampai detik ini pun dia terjerat banyak sekali pinjol, yaitu totalnya sekarang mencapai 22.300.000-an. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Berawalkan dari 500.000 sekarang menjadi 22.300.000. Kenapa? Dia sendiri menyepelekan yang namanya gali lubang tutup lubang. Padahal saya sendiri sudah sering bilang banyak banget di video saya, nggak tahu berapa kali, jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang, jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang, itu jangan. Dan akhirnya karena hal sepele ya, awalnya 500.000 karena dia sendiri punya penghasilan katanya itu mencapai 4.100.000, itu gajinya dia. Tetapi karena dia itu menyepelekan gali lubang tutup lubang, yaitu dari mulai 5 juta sampai sekarang 23 juta, dan dia sendiri sekarang itu dia tidak bekerja ya, karena dia sekarang itu sudah tidak bekerja, hutangnya itu mencapai 22.300.000. Nah, ini menjadi pelajaran juga buat teman-teman semuanya, yaitu jangan pernah menyepelekan gali lubang tutup lubang. Walaupun kita punya gaji besar, walaupun kita ngerasa gaji kita, penghasilan kita, pendapatan kita itu bisa langsung membayar cash secara lunas ketika kita melakukan gali lubang tutup lubang. Nah,
Kenapa? Karena ya dari sini kita nggak sadar terhadap bunganya, kita nggak sadar terhadap dendanya, kita nggak sadar biaya administrasinya dan lain sebagainya, itu kita nggak sadar. Karena bunga pinjol itu sangat besar sekali, 0,3% per hari. Artinya kalau sampai 1 tahun itu bisa sampai 100% lebih, teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman semuanya, sekecil apapun hutang kalian atau sebesar apapun hutang kalian, jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang. Sekecil apapun hutang kalian, sebesar apapun penghasilan kalian, jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang. Memang dasarnya atas dasar dia sendiri, kenapa dia itu melakukan gali lubang tutup lubang pada saat itu, ya mungkin karena baru pertama kali minjem, diteror terus, diteleponin terus, dia sendiri risih karena belum waktunya gajian, ya akhirnya dia minjem aja dulu. Ya sudah, karena risih lagi, ditelepon, diteror dan yang lain sebagainya, akhirnya minjem gali lubang tutup lubang. Itu terjadi, teman-teman ya. Jadi saya harap kepada teman-teman semuanya, jangan pernah meremehkan gali lubang tutup lubang, walaupun itu kecil dan kalian punya penghasilan besar bisa menutupi itu, jangan pernah, karena itu kalian nggak sadar terhadap bunga, denda, pajak, nggak ada pajak, maksudnya biaya administrasi dan yang lain sebagainya, itu pastinya ada kan. Nah, jangan pernah, karena kadang-kadang kita nggak sadar di titik itu. Terus solusinya, saya sendiri sedikit memberikan solusi, yaitu tolong banget ketika sudah terlalu banyak pinjaman ini sampai 20 juta lebih, saya harap teman-teman semuanya, saya dan yang bertanya ini, saya harap jangan lagi melakukan gali lubang tutup lubang. Caranya gimana? Solusi terbaik ketika sudah tertekan, sudah banyak sekali DC yang neror, sudah ada ancaman, telepon dan yang lain sebagainya. Satu, ganti HP. Atau kalau bisa, ya pertama buang kartu kalian, ganti nomor HP-nya, reset HP-nya, udah. Cara terbaik. Karena apa? Karena kalau misalkan kalian itu selalu terbebani dengan yang namanya pikiran pinjol, dan yang lain sebagainya, kalian akan ngedrop, kalian nggak bisa fokus usaha. Karena saya sendiri punya pengalaman bahwasanya ketika saya itu melakukan pinjaman karena takut pada saat itu saya sendiri sampai menukarkan HP, tukar tambah HP kasarnya. Karena pada saat itu ya kalau nomor udah jelas saya ganti, WA saya ganti, akhirnya saya itu tukeran HP dengan orang gitu loh, tukeran HP karena takut diteror lagi, karena ganti nomor ternyata masih datangnya pakai email. Ketika pakai email ya tetap aja kena spam dan yang lain sebagainya, takut, akhirnya saya sendiri berusaha untuk tukar tambah HP, teman-teman. Nah, dari situlah saya itu ya kurang lebih sekitar butuh waktu 2 minggu hilang pikiran saya terhadap pinjol, baru saya itu bisa merintis usaha pada saat itu jualan jualan baju, teman-teman, jualan baju, rintis, alhamdulillah saya sendiri bisa fokus terhadap usaha saya. Dan setelah saya selidiki bahwasanya kita itu tidak bakalan bisa mencari uang, berusaha, bekerja, fokus untuk mendapatkan penghasilan kalau kita terus diteror oleh DC, teman-teman. Karena ya pikiran kita harusnya memikirkan bisnis, memikirkan gimana caranya dapetin uang, tapi pikiran kita karena masih sering diteror, masih sering diancam, itu pikiran kita kepinjol. Akhirnya kalian bisnisnya nggak jalan, mangkrak, bangkrut, utang nggak lunas juga ujung-ujungnya. Lebih baik HP-nya ganti, nomor HP-nya ganti. Kalau HP ganti sih nggak perlu ya, karena pada saat itu kebodohan saya aja, pada saat itu saya nggak ngerti kalau misalkan pinjol resmi OJK itu ternyata nggak bisa ngakses email. Nah, kalau misalkan pinjol ilegal kan itu bisa akses email ya. Saya sendiri sampai tuker HP karena saking ketakutannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ya singkat cerita, ya sudah, pada saat itu ambil pelajarannya, jangan sampai kalian itu terfokus kepada pinjol, sedangkan pinjol itu akan merusak pikiran kalian. Lebih baik kalian fokus cari kerja, cari uang, cari usaha, gimana caranya dapetin penghasilan. Kalian kalau masih takut terbebani dengan hal itu, kalian lebih baik reset HP-nya, ganti kartunya, kalau bisa tukar tambah HP, karena mungkin pernah kalian itu melakukan pinjol ilegal ataupun apa, itu kalian bisa lakukannya. Intinya, buang dulu pikiran kalian terhadap pinjol, barulah fokus ke usaha, teman-teman semuanya. Kalau misalkan nonton YouTube terus membuat kalian mentalnya lebih bagus, itu alangkah lebih baiknya, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan sekali lagi ini berdasarkan cerita, pengalaman, dan saya sendiri sedikit memberikan solusi terhadap pengalaman saya sendiri terjerat pinjol, teman-teman ya.
Ya, karena ini berdasarkan pengalaman juga alhamdulillahnya. Dan kalau kalian itu mau bertanya, mau sharing bareng, mau cerita, konsultasi gratis intinya, kalian boleh langsung DM aja ke Instagram saya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi di video ini. Dan kalau kalian itu ngerasa video ini bermanfaat, silahkan di-like. Kalau nggak suka, di-dislike aja, nggak jadi masalah. Sebagai bahan evaluasi saya. Dan kalau kalian itu ngerasa video ini bisa bermanfaat, silahkan di-share ke media sosial kalian. Dan saya mau tutup dulu video ini dengan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.